Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Priska Safitri. Saya mahasiswa Universitas Labuhan Batu, Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2308100044. Di sini saya akan membahas tentang program linear, metode grafik, kasus minimasi. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Rohani SPD MPD, mata kuliah Teknik Riset Operasional. Sekarang kita langsung masuk saja ke materinya. Pemrograman linear adalah metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimum seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Program linear banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam bidang bisnis, industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Yang kedua, ini ada bentuk umum program linear, adalah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Lanjut. Di sini saya memiliki satu kasus minimasi soalnya sebagai berikut. Tersedia dua merek pupuk yaitu Supergrow dan Cropquik. Lahan membutuhkan setidaknya 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Supergrow berharga $6 per kantong dan Cropquik berharga $3 per kantong. Pertanyaannya, berapa banyak dari setiap merek pupuk yang harus dibeli untuk meminimalkan total biaya pupuk? Diberikan data berikut. Jadi di soal ini sudah tertera sebuah tabel di mana di sini ada kolom merek, kemudian ada kontribusi pupuk dan jumlah minimumnya. Nah, di sini untuk merek Supergrow tersendiri terdapat nitrogen 2 pon dan fosfat sebanyak 4 pon. Minimumnya dalam satu lahan itu ada 16 pon nitrogen untuk mengolah lahan. Kemudian ada merek Cropquik. Ini kombinasinya adalah nitrogen sebanyak 4 dan fosfat sebanyak 3 dengan minimum terdapat pada lahan itu sejumlah 24. Nah, kemudian dari soal ini mari kita tentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah yang pertama menentukan variabelnya. Jadi ini saya menggunakan variabel X untuk mewakili merek Supergrow dan saya menggunakan variabel Y untuk mewakili Cropquik. Nah, di sini teman-teman juga bebas untuk menggunakan variabel apapun, bisa X, Y, A, B, C, D atau apapun. Kemudian yang kedua adalah tentukan fungsi tujuannya. Dari mana kita mendapatkan fungsi tujuan ini? Nah, fungsi tujuan ini kita dapatkan dari harga masing-masing merek pupuknya. Di sini sudah tertera bahwa harga pupuk Supergrow itu sebesar $6 per kantong dan kemudian untuk merek Cropquik harganya $3 per kantong. Jadi di sini untuk fungsi tujuannya kita bisa tuliskan Zmin sama dengan 6X karena variabel X mewakili dari merek Supergrow, tambah 3Y karena variabel Y untuk mewakili pupuk dari Cropquik. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah menentukan fungsi kendala. Nah, untuk fungsi kendala sendiri kita bisa menentukannya melalui tabel yang sudah tertera di atas. Ini tabelnya. Di sini untuk fungsi kendala yang pertama itu kita dapatkan dari si nitrogen. Jadi 2X ditambah 4Y lebih besar dari 16. Kenapa lebih besar dari 6? Karena minimum nitrogen yang digunakan untuk mengolah lahan itu minimalnya 16, jadi otomatis fungsi kendala itu penggunaannya sama dengan 16 atau lebih besar dari 16.
Nah, sama dengan fungsi kendala yang kedua, yaitu di sini kita bisa tuliskan 4x tambah 3y sama dengan lebih besar dari 24, karena untuk minimum penggunaan ke dalam pengolahan suatu lahan adalah minimalnya adalah 24. Jadi yang digunakan itu minimal 24 atau lebih besar dari 24. Sebelum, mohon maaf, di sini saya ada kesalahan untuk penulisan fungsi kendala, yaitu di bagian lebih besar dari. Di sini saya buat sama dengan, sebenarnya situ adalah lebih besar dari. Nah, lanjut. Setelah kita menentukan fungsi kendala, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat grafiknya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah untuk membuat grafiknya. Jadi dari fungsi kendala tadi kita bisa gunakan untuk mencari titik-titik yang nanti akan kita buat grafik. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2x tambah 4y sama dengan 16. Tinggal kita cari untuk masing-masing titiknya. Yang pertama x sama dengan 0, maka kita masukkan saja persamaannya. 2 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 16. Karena 2 dikali 0 hasilnya 0, maka tersisa y sama dengan 16. Kemudian karena kita mau mencari nilainya, angka 4 nya tinggal dipindah ruas ke kanan untuk membagi 16. Jadi y sama dengan 16 dibagi 4, hasilnya 4 untuk variabel y. Kemudian kita balik, y sama dengan 0, maka tinggal kita kalikan saja sama seperti tadi. 2x dikali 2x tambah 4 dikali 0 sama dengan 16. Jadi 2x nya 16. Nah, kemudian 2 nya kita pindah ruas menjadi x 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Jadi untuk persamaan yang pertama diperoleh titiknya adalah variabel x bernilai 8 dan y bernilai 4. Nah, kemudian untuk mencari persamaan yang kedua yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 24. Untuk x sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 24. Karena 4 dikali 0 sama dengan 0, maka tersisa 3y sama dengan 24. Kemudian kita pindah ruas sehingga menjadi y 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, kemudian kita balik, y sama dengan 0, maka tinggal kita masukkan saja persamaannya sama seperti tadi. 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 24. Karena 3 dikali 0 hasilnya 0, maka tersisa 4x sama dengan 24. Tinggal kita pindah ruas saja angka 4 nya sehingga menjadi x sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi untuk persamaan yang kedua kita peroleh titiknya adalah x sama dengan 6 dan y sama dengan 8. Nah, setelah kita menentukan titik-titik ini, kita bisa membuat grafiknya. Nah, di sini sudah ada grafik. Jadi di sini bisa kita lihat untuk persamaan pertama 2x tambah 4y sama dengan 16. Tadi kita sudah mencari titiknya yaitu x sama dengan 8 dan y sama dengan 4. Nah, di sini bisa kita lihat untuk x-nya 8, kita hapus dulu ya. X-nya 8, kemudian y-nya 4. Kemudian kita tinggal menarik garis dari garis
X ke garis Y. Di sini teman-teman bisa melihat garis yang warna merah adalah garis dari persamaan yang pertama. Kemudian kita ke persamaan yang kedua, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Nah, hasilnya tadi sudah kita cari. X-nya adalah 6, X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 8. Nah di sini X-nya 6 dan Y-nya adalah 8. Kita tinggal tarik garis dari X ke Y. Nah, kemudian karena di fungsi kendala sebelum tandanya adalah lebih besar dari, otomatis tanda arsirannya itu keluar. Tanda arsirannya keluar atau ke atas seperti ini. Kenapa arsirannya hanya di bagian dari terluar saja? Kenapa tidak di sini? Karena jika wilayah ini diarsir, otomatis wilayah ini bukanlah bagian dari wilayah yang kedua. Jadi di sini kita kosongkan. Karena di sini hanya mencakup wilayah persamaan pertama. Sedangkan untuk wilayah diarsir ini mencakup dari persamaan satu dan persamaan kedua, sehingga wilayah yang diarsir ini hasilnya menjadi seperti ini. Setelah kita membuat grafiknya, kemudian kita bisa menentukan berapa sih nanti jumlah pupuk minimal yang harus kita beli untuk meminimalkan ke dana pembeliannya. Ini adalah grafik yang sudah kita buat tadi. Untuk selanjutnya adalah kita akan mencari nilai minimum yang nanti akan menentukan berapa banyak sih pupuk yang harus kita beli untuk meminimalkan dana pembelian pupuknya. Nah, di sini yang dari grafik tadi kan kita sudah ada wilayah yang diarsir. Kemudian di sini sudah saya berikan titiknya. Saya namakan titik A, titik B, dan titik C. Cara mendapatkan solusi optimalnya adalah dengan mencari nilai Z di setiap titik ekstrim. Jadi nanti koordinat dari masing-masing titik ini akan kita masukkan ke fungsi tujuan yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, kita langsung saja masuk ke titik A. Titik A ini kita sudah bisa menentukan titiknya, yaitu X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 8. Tinggal kita masukkan saja ke fungsi Z-nya. Jadi Z sama dengan 6X ditambah 3Y sama dengan 6 sama dengan sama dengan 6 dikali 0 ditambah 3 dikali 8, hasilnya 24 untuk titik A. Kemudian kita lanjut ke titik B. Karena titik B ini adalah titik perpotongan yang nilainya belum kita ketahui, maka harus dicari terlebih dahulu, yaitu dengan cara persamaan linear dua variabel seperti berikut. Di sini kedua persamaannya kita gunakan 2x tambah 4y sama dengan 16. Kemudian nanti kita akan kurangi persamaan kedua, yaitu 4x tambah 3y sama dengan 24. Untuk persamaan yang pertama yaitu kita kalikan 2. Kenapa? Fungsinya menyamakan persamaan salah satu persamaan pertama dan kedua nilai x dan y nya. Terus salah satunya harus disamakan supaya nanti ketika dikurangi hasilnya 0. Sehingga kita bisa mencari salah satu titiknya. Nah, di sini saya kalikan 2 untuk menyamakan nilai x, sehingga persamaannya menjadi 4x ditambah 8
8Y sama dengan 32, yang kemudian kita kurangi persamaan yang kedua yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 24, maka hasilnya adalah 5Y sama dengan 8. 5Y nya ini kita pindah ruas sehingga menjadi Y sama dengan 8 dibagi 5 yang hasilnya 1,6. 1,6 ini adalah nilai Y nya. Kemudian kita substitusikan nilai Y ke persamaan yang pertama. Ini teman-teman bisa memasukkannya ke persamaan pertama atau kedua sama saja. Tapi di sini saya masukkan ke persamaan yang pertama yaitu menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Nah, tadi nilai Y-nya sudah ketemu 1,6. Kita masukkan saja menjadi 2X ditambah 4 dikali 1,6 sama dengan 16, hasilnya 2X ditambah 6,4 sama dengan 16. Nah, karena kita mau mencari nilai X nya nih, 6,4 nya kita pindah ruas sehingga 2X sama dengan 16 dikurang 6,4. Nah, karena di sini kita mau mencari nilai X nya, angka 2 nya ini kita pindah ruas. Ini kita pindah ruas sama X sama dengan 9,6. 9,6 ini hasil dari 16 dikurangi 6,4 dibagi 2 sehingga hasilnya menjadi 4,8. Jadi di sini untuk nilai X dan Y-nya dari potongan garis adalah untuk titik B, X sama dengan 4,8 dan Y sama dengan 1,6. Kemudian sama seperti sebelumnya kita masukkan ke fungsi Z-nya menjadi Z sama dengan 6X tambah 3Y sama dengan kita masukkan angkanya 6 dikali 4,8 ditambah 3 dikali 1,6. Di sini hasilnya 22,8 ditambah 4,8 hasilnya 33,6. Selanjutnya kita mencari nilai titik C nya. Ini titik C nya bisa kita lihat untuk X nya nilainya 8 dan Y nya adalah 0. Nah, ini kita untuk titik C nya seperti yang disebutkan tadi, X nya 8 dan Y nya adalah 0. Sama kita masukkan ke fungsi Z nya, maka menjadi Z sama dengan 6X ditambah 3Y sama dengan 6 dikali 8 ditambah 3 dikali 0 sama dengan hasilnya adalah 48 untuk titik yang C. Nah, kemudian di sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa untuk titik A dengan koordinat 0,8 itu hasilnya 24. Kemudian yang titik B dengan koordinat 4,8 dan 1,6 hasilnya adalah 36. Dan untuk titik C 8,0 untuk koordinatnya itu menghasilkan nilai sebesar 48. Nah, dari ketiga titik ini kita pilih nilai yang paling kecil. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai terkecil itu berada pada titik A. Maka dari itu titik A adalah nilai minimum atau nilai terkecilnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk meminimalkan biaya pembelian pupuk, maka
tidak perlu membeli pupuk merek Supergrow karena di sini nilai X yang mewakili pupuk Supergrow bernilai 0, yang mewakili pupuk Supergrow bernilai 0, jadi kita nggak perlu beli dan belilah pupuk merek Cropquik sebanyak 8 pon atau 8 kantong karena di sini titik koordinat untuk Y-nya bernilai 8 yang mewakili si merek Cropquik dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 24. Jadi untuk pengolahan ini kita tidak perlu membeli merek Supergrow, cukup membeli pupuk merek Cropquik saja sebanyak 8 kantong untuk menghemat pengeluaran biaya pupuk. Demikianlah pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.